Halo kesayangan semesta, selamat datang kembali di channel Mariana Lotarot Indonesia. Ini adalah updatean energi love life, asmara cinta segitiga, mereka yang Sun Moon Rising Venusnya berada di Virgo. Akan ada 2 kali tarikan kartu tarot. Yang pertama untuk membaca bagaimana suasana keadaan Virgo bersama dengan pasangan sah. Tarikan kartu tarot kedua untuk membaca bagaimana situasi keadaan Virgo bersama dengan pasangan selingkuhannya ya. Namun seperti biasa sebelum mulai tarik kartu tarotnya, wajib mari ingatkan, ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate untuk sebagian orang aja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya mari di sini tuh akan vice versa, tarikan energinya ke bolak-balik, maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang mari sampaikan di sini, oke? Jadi ini ya pembacaan bagi ini pembacaan untuk melihat energi dari Virgo, di mana Virgo ini yang kondisinya sedang berselingkuh. Nah, yang kayak gitu ya. Karena ada kemarin mari baca di kolom komentar kok kayaknya gagal paham gitu. Ya. Jadi Virgonya berselingkuh, ini kita membaca satu orang, di mana satu orang ini ya Virgo ini kita baca gitu ya, di mana dia itu sebenarnya sudah punya pasangan sah, tetapi dia sekaligus juga sedang berasmara dengan orang lain. Nah, yang modelnya kayak gitu ya. Oke, baik, kita awali pembacaan ini dengan melihat situasi dan keadaan Virgo bersama dengan pasangan sahnya dulu ya. Oke, di situ ada kartu dari Strength, kemudian di situ ada Seven of Swords, gitu. Jadi ada ini sebenarnya paham ya. Salah satu di antara mereka ini sebenarnya tuh kayak yang paham banget bahwa oh jangan-jangan salah satu di antara mereka tuh ada yang kayak kepengen keluar jalur gitu ya, kayak yang kepengen mengendap-endap, kayak ada di sini yang mau neko-neko gitu ya. Nah, si pasangan tuh sebenarnya ngerti atau bukan neko-neko tetapi oh ada ini yang mau melepaskan diri gitu ya. Entah Virgo ini yang paham bahwa pasangannya tuh sebentar lagi mau meninggalkan dia, atau justru si pasangannya ini sebenarnya mengerti, wah si Virgo ini ada nih sedang macam-macam di luar sana gitu. Nah, tetapi begitu mengetahui adanya gelagat-gelagat yang kayak seseorang ingin pergi dari hubungan ini, jadi ketika gelagat ini terbaca, itu yang langsung kayak mengambil sebuah tindakan-tindakan tertentu, mungkin bukan tindakan pencegahan gitu ya, tetapi kayak yang tindakan untuk oh ya aku harus kuat gitu loh, aku harus kuat apabila aku harus kuat biar aku nih tidak resah sendiri, tidak ngamuan, tidak justru semakin membuat keruwetan dalam hidupnya aku. Nah, kira-kiranya kayak gitu ya. Tapi ya memang beberapa tuh mengambil tindakan-tindakan untuk pencegahan, walaupun demikian ini yang paling besarnya itu, yang paling fokusnya itu memberikan keberanian gitu ya, menumbuhkan keberanian di dalam diri untuk ini kan mengerti akan ada problem, akan ada masalah. Ditumbuhkan keberanian itu untuk melihat atau untuk ngejalanin atau untuk menyelesaikan persoalan permasalahan yang mungkin saja sedang terjadi atau akan terjadi di masa depan. Nah, yang modelnya kayak kita. Ya. Baik. Nah, siapapun di sini yang kayak ingin pergi dari hubungan, itu juga sesungguhnya dia punya rasa takut, tetapi kemudian di situ ada rasa berani untuk melakukan satu tindakan yang dia pun paham. Ini tindakan ini sebenarnya tindakan yang salah gitu ya. Ini sebenarnya tindakan itu tindakan yang tidak perlu gitu. Nah, jadi kayak mengumpulkan keberanian di situ. Itu kalau mari lihat ya. Jadi dalam kasus ini, misalnya ya kebetulan di sini kan Virgo nih yang berselingkuh. Sebenarnya dia tuh melakukan perselingkuhan ini tuh tidak mudah, tidak gampang gitu. Ada kenekatan di sana, atau ya dia yang kayak nge-push dirinya dia yang kayak memaksakan dirinya dia untuk melampaui
rasa takutnya dia itu, gitu ya. Perselingkuhan itu kan sebuah hal yang salah gitu kan. Ujar-ujarnya, apanya ya, doktrinnya kepada kita selama ini gitu. Wah ini salah nih, ini perlakuan curang nih. Ini bahkan agama itu sampai keras banget ya bilang, wah ini jinah nih, neraka adalah bagiannya gitu. Itu kan udah tertanam di alam bawah sadar. Waduh, aku sedang melakukan tindakan yang keliru nih gitu ya. Bahkan ini aku akan dilaknat oleh Tuhan lah misalnya kayak gitu ya. Tetapi wah ya kok di sana tuh asik. Nah, barangkali kayak gitu. Ya udahlah, jadi memberanikan diri. Nah, modelnya seperti itu. Beranikan diri aja lah udah. Biar perselingkuhan ini tetap ada kayak gitu ya. Memberanikan diri untuk dekat sama laki-laki lain atau sama wanita lain. Nah, modelnya kayak gitu nih. Nah, di sana memang hubungan ini kalau mari lihat tuh saya rasa ini pasangan sahnya Virgo ini dia sebenarnya tuh males ya, pengkar gitu ya, ribut-ribut gitu. Dia tuh sebenarnya tuh kayak yang males banget. Nah, di sana bukan sebuah hal yang asik ya menurutnya dia. Kalau hidup itu penuh dengan drama. Dia juga kayak yang bukan pribadi seseorang tuh yang seneng menekan orang lain gitu ya. Dalam perdebatan itu kan ego aja yang maju di sana ya. Ego di situ yang bisa mendorong diri untuk melakukan hal-hal yang bahkan kita anggap itu baiknya tidak kita lakukan. Kayak yang memaki orang lah gitu ya, menghina orang lah gitu. Jadi saya rasa pasangan sahnya Virgo ini tuh orang yang mengerti, sorry ya ini mungkin agak-agak formal, dia tuh kayak mengerti martabat gitu loh ya. Jadi dia tuh kayak ngerti bahwa dalam perkelahian, dalam keributan, dalam kegegeran itu kok nunjukin sisi sisi kebinatangan diri gitu ya. Marah-marah itu kan sisi kebinatangannya kita gitu ya. Dan jangan-jangan saya rasa ini pasangan sahnya Virgo ini tuh kayak ngerti banget, aku tuh sebenarnya nggak mau bahwa shadow-nya aku ini atau keliaran diriku ini atau sisi kebinatangan diriku ini itu keluar gitu. Kan dalam pertempuran, dalam konflik, dalam argumentasi itu kan bisa-bisa aja keluar dia kayak memaki orang lain, merendahkan martabat orang lain. Nah gitu kan. Jadi menurut pasangan sahnya Virgo ini itu kayak tindakan tuh nggak baik banget, nggak asik banget gitu, nggak ada keren-kerennya gitu. Saling ribut-ribut itu nggak ada keren-kerennya. Atau misalnya dia tahu nih Virgo ini tuh kayak yang orangnya pasif, atau orangnya tuh hanya omong doang, atau dia tuh seseorang yang jelas-jelas mematahkan sendiri, dia punya janji-janji gitu ya. Orang ini kayak yang udah kelihatan banget nyelewengnya gitu. Nyeleweng dalam artian di sini yang dalam sebuah relationship itu kan saling di sana ya, memikirkan tentang masa depan di sana. Nah, jadi bisa ini si pasangan sah ini belakangan waktu ini ya, dia bisa kayak yang men-trigger Virgo gitu ya. Tetapi cara trigger dia ini bisa dia pahami sebenarnya ini cara-cara yang lumayan keras gitu. Dan dia anggap bahwa udahlah aku nggak mau lagi lah kayak gitu. Jadi dia tuh nggak mau lagi kayak yang men-trigger, dia tuh kayak yang nggak mau lagi tuh katakanlah menuntut Virgo mesti begini, mesti begitu. Walaupun sesungguhnya tuntutan dia tuh ya tuntutan yang baik gitu ya. Tuntutan yang benar atau tuntutan yang wajar aja dituntut oleh pasangan gitu. Tapi dia bisa lihat bahwa ketika dia menuntut ini, itu memungkinkan besar tengkar yang ada, gegeran yang ada gitu. Dan dia tuh males untuk tengkar dan gegeran tuh males banget kayak gitu. Nah, makanya kalau mari lihat orang ini akhirnya agak berubah lah dia sedikit kayak gitu ya. Jadi dia tuh tidak mau yang ribut-ribut banget lah gitu. Atau ya jika dia tuh tidak pernah men-trigger, dia tuh tidak pernah kayak menekan, dia tuh tidak pernah menuntut. Ya memang orang ini tuh dari dasarnya dia tuh memang bukan tipe penuntut ya. Bukan tipe seseorang tuh yang mau maksa-maksain orang lain gitu. Memang bukan itu tipenya dia.
Dia ini tipenya tuh yang kayak, kalau kamu mau masuk dalam hidupnya aku, maka mau tidak mau kamu tuh harus kurang lebih tuh seperti aku. Maksudnya seperti aku, dia tuh kan ngerti ya, kalau dia itu punya kualitas-kualitas tertentu. Dia tuh orangnya setia, dia tuh orangnya penyayang, dia tuh orangnya yang mau memikirkan masa depan. Jadi dia tuh maunya seseorang tuh yang udah punya pemahaman tentang sebuah relationship sedalam dirinya dia. Nah kayak gitu, tanpa lagi dia harus kayak yang ngegembleng orang, tanpa dia harus nyuruh-nyuruh orang kayak gitu ya. Jadi dia tuh kayak tahu, aku nih pribadi yang sudah siap nih untuk sebuah relationship, dan aku mau kalau pasanganku juga pribadi yang siap juga sama seperti aku. Nah kira-kiranya gitu, tanpa aku harus paksa, tanpa aku harus giring-giring gitu ya, apalagi jika harus kayak dipecut dulu gitu. Jadi dia tuh memang bukan, jadi dia tuh tipe pribadi yang udahlah nggak usah yang aku harus begini begitu gitu dianya gitu ya. Kalau kamu Virgo masih ingin menjadi bagian dari hidupnya aku, ayo kamu tuh kayak melakukan sesuatu tuh tanpa harus aku suruh-suruh, tanpa harus aku perintah-perintah, tanpa harus aku minta-minta. Nah maunya dia tuh yang demikian gitu ya. Nah ketika dia tidak mendapatkan energi balance antara Virgo dengan dirinya, saya rasa orang ini tuh akan cepat mengambil sebuah keputusan besar gitu ya. Jadi maksudnya Mari, ini orang tuh kayak yang nggak mau terlarut-larut gitu ya, stres atau mungkin marah-marah gitu. Dia tuh nggak mau yang seperti itu. Dia tuh akan cepat di sini mengambil sebuah perubahan lah gitu ya, keputusan yang itu akan membuat perubahan lumayan besar dalam relationshipnya dia dengan Virgo ini. Saya rasa untuk beberapa dia ini sedang justru berusaha untuk sedikit menjauh ini ya, energinya dia sedikit menjauh ini dari Virgo justru gitu ya. Jadi tindakan menjauhkan diri, mungkin juga bahkan ada tindakan ingin mengakhiri hubungannya dia dengan Virgo. Nah yang modelnya seperti itu. Nah sementara kalau Virgo ini saya melihat itu kayak yang ya mau nggak mau Mari harus bilang bahwa ya ini memang kelihatan banget curangnya kayak gitu ya, Virgonya ini gitu. Dia tuh tidak bersikap sebagaimana dia yang seharusnya. Saya rasa orang ini tuh sebenarnya ngerti ya, oh ya sebagai pasangan itu yang eloknya itu kayak gini, kayak gitu, seperti ini, seperti itu ya. Dia tuh pun sebenarnya ya mengerti banget gitu. Tapi mungkin orang ini ya kebetulan Virgo yang Mari tarik energinya ini, ya dia itu yang kayak walaupun dia tahu yang dia lakukan itu salah, tapi bisa ini orangnya agak bebel dikit gitu ya. Ya udah, kalau udah salah ya udah salah aja kayak gitu loh. Tanpa ada kayak niatan untuk memperbaiki. Setidaknya ini energi bulan September ya. Energi bulan September ini masih kayak bebel, masih yang kayak keras-kerasnya dia sendiri aja di situ. Walaupun ya tadi sama-sama udah capek juga, kalau katakanlah ini pernah ada ribut-ribut besar di antara mereka atau ribut kecil-kecil tapi dia intens ributnya itu. Sebenarnya dia juga nggak mau ribut-ribut di sana, tapi juga memperbaiki kondisi keadaan juga di situ kayaknya nggak mau kayak gitu loh. Ya. Kok kayaknya nggak mau. Nah di sana. Jadi peran sebagai seorang pasangan saya rasa itu sangat sedikit sekali ya yang dilakukan Virgo untuk pasangan sahnya ini gitu. Dan mungkin makin lama dia tuh kayak bisa ngeliat, wah ini ternyata kami ini nggak cocok kayak gitu ya. Wah ini ternyata nggak pas di sini nih. Aku harus menghabiskan hidupnya aku untuk dia gitu. Jadi ya ini bisa nanti hubungannya tuh hubungan yang lumayan panjang, tetapi hubungan yang lumayan panjang ini tuh nggak karu-karuan kalau Mari lihat seperti itu ya. Nggak karu-karuan, jadi nggak tahu fungsinya yang terbaik itu seperti apa, perlakuan yang terbaik itu seperti apa. Bisa jadi ini hanya hubungan yang sangat-sangat mengikat diri gitu. Tetapi ketika namanya ya mengikat diri itu banyak nanti kelihatan ego yang saling bertarung, ego yang saling clash di sini ya dalam hubungan mereka ini.
Jadi ini kayak kalau udah pernikahan ini, bisa model pernikahan ini tuh kayak gak ada lagi nih nampak kebahagiaannya tuh ndak ada gitu. Karena apalagi kalau dilihat Virgonya sendiri tuh alih-alih memberikan yang bagus, kualitas yang baik gitu ya, tindakan-tindakan yang tepat, dia ini kayak bisa opposite banget gitu loh. Walaupun nanti dia bisa kayak yang merasa aku tuh nggak bisa hidup tanpa pasangan sahku ini, katakanlah gitu ya. Aku tuh kayak kebahagiaannya tuh kurang banget kalau pasangan sahku ini nggak ada dalam hidupnya aku. Tapi menyamankan pasangannya ini, dia juga di situ kayaknya nggak mau gitu ya. Boleh dia hanya janji ya, ingin berubah kah, ingin begini kah, ingin begitu kah. Tapi ini hanya sebatas tentang janji saja gitu. Ngomongnya ngomong janji aja, tapi kayak pengulangan kesalahan itu nampaknya hampir-hampir tidak terhindari gitu ya. Ini nggak tahu nih gayanya Virgo ini kayak seperti apa tuh, entahlah gitu. Ini jarang-jarang nih ya, biasanya orang-orang Virgo itu orang-orang yang kayak tahu tuh bersikap perfect sebagai manusia ya, berproses untuk menjadi manusia yang baik. Itu biasanya Virgo tuh mengerti. Nah, jadi jangan-jangan dari hubungan ini nanti dia akan cepat atau dia akan digiring ya menuju ke fase untuk dia transenden gitu ya, fase untuk dia jadi benar-benar nunjukin bahwa dia tuh manusia yang dengan kualitas diri yang baik. Nah kayak gitu ya, walaupun sekarang dia harus nampak dulu nih shadow-shadownya dia tuh kayak gimana, itu harus keluar dulu tuh biar dia tahu, oh yang ini harus kurapikan dalam dirinya aku, oh cara pemikiran yang seperti ini yang harusnya aku pakai dalam hidupnya aku. Nah yang modelannya kayak gitu ya. Jadi Virgo bisa di sini yang tetap melakukan curang-curang gitu ya, bahkan ini bisa dalam waktu lama, curang, tidak setia, ingkar janji gitu ya, memberikan kualitas yang buruk, bisa dia kayak yang keras kepala banget gitu. Jadi dia yang selingkuh gitu ya, tapi dia juga yang kayak kepengen dengan pasangan sah, pengen juga berselingkuh, pengen masih bebas juga, pengen tidak bertanggung jawab sebagai pasangan yang baik, itu tetap ada juga gitu ya. Oke, jadi ini benar-benar kayak kualitas yang agak rendah ini ya. Sekarang gambaran dari Virgonya. Baik, dalam pembacaan ini tuh dipengaruhi oleh energi dari Leo, Libra, kemudian di situ ada Taurus, Virgo, Capricorn, kemudian hadir energi dari siapa di sana? Aries di sana. Kemudian hadir energi dari Gemini, energi dari Aquarius. Oh sorry, ini bukan energi Gemini, ini Libra ini ya. Libra dan Aquarius. Nah itu ya, kita tinggalkan energi dari Virgo dengan pasangan sah. Masuk kita ke pembacaan antara Virgo dengan pasangan selingkuhannya ya. Situasi dan keadaan Virgo bersama dengan pasangan selingkuhan. Four of Wands, kondisinya kebalik. Oke. Iya, nah jadi kalau mari lihat begini. Ini jelas-jelas dia mengakui bahwa aku memang ini sedang berselingkuh gitu ya. Atau ya dia menyadari bahwa posisinya dia ini adalah sebagai selingkuhan. Nah di situ. Satu sisi dia itu kayak yang cinta banget ini sebenarnya ya. Kalau mari lihat pasangan selingkuhan Virgo ini, dia tuh kayak cinta banget. Walaupun dia tahu laki-laki bahwa ini hubungan tuh sebenarnya hubungan yang gak sehat gitu ya. Ini sebenarnya tuh hubungannya tuh hubungan yang salah banget gitu. Sadar banget dia di situ gitu loh. Ini orang walaupun dia kondisinya sebagai selingkuhan, tapi dia nuraninya itu juga masih jalan. Mana-mana yang baik, mana-mana yang benar, itu sebenarnya dia tuh masih kayak yang paham banget gitu ya. Makanya dia katakan bahwa ini sebenarnya tuh kayak yang bisa, ini salah banget gitu ya. Ini salah banget di sini gitu. Dia tuh paham gitu. Tapi juga kalau untuk melepaskan diri dia dari Virgo ini, nampaknya di situ agak-agak susah juga. Nah, di sana ya. Agak-agak susah juga, walaupun dia tahu di sini bahwa ini nampaknya mari Virgo ini tuh kayak yang nggak nunjukin, dia tuh nggak nunjukin cinta di sini kalau mari lihat ya, tapi dia bisa
seperti yang berperan besar gitu. Jadi Virgo ini kayak bisa mempengaruhi kondisi dan keadaan hubungan mereka, walaupun jadi dia tuh kayak yang bisa menarik pasangan selingkuhannya ini ya terus menerus untuk terkoneksi dengan dia di sini, gitu loh. Jadi di sini Virgo itu kayak yang menuntut ini pasangan selingkuhannya ini untuk jadi orang yang atau memberikan yang terbaik ya bagi dirinya dia. Nah di situ dia tahu dia salah gitu ya, dia tahu hubungan ini salah nih, si selingkuhan ini, dia ngerti banget di situ. Tapi dia masih kayak yang terjebak juga di sini, gitu ya. Dia tuh kayak menginginkan banget ini Virgo ini, gitu loh. Ingin banget dia, kayak orang ini kayak bisa lagi-lagi ini kayak yang dalam banget ya cintanya dia. Jadi ini bisa kayak hubungan twin flame sebenarnya. Kalau mari tangkap, ini hubungan twin flame, tapi hubungan twin flame itu yang nampaknya belum lagi nih bersatu nih. Belum bersatu ini secara satu frekuensi yang sama. Soalnya Virgo ini masih mau ini egois di sini ya. Dan jangan-jangan dia tuh kayak yang nggak melihat bahwa ini si pasangan selingkuhan ini itu sebenarnya tuh kayak yang cinta banget sama dia. Kalaupun dia tahu di situ pasangan selingkuhan ini cinta banget sama dia, tapi dia di situ nggak yang lantas terharu, tidak yang lantas aku juga akan memberikan yang terbaik bagi kamu, gitu ya. Enggak juga yang modelannya kayak gitu. Jadi ya ingin bersama kayak gitu. Kuat di sini keinginan bersama, gitu. Tapi ya untuk sekarang beberapa itu bisa agak lose contact kayak gitu ya. Bisa di sini Virgonya agak sedikit menjauh dari pasangan selingkuhannya. Tapi walaupun dia di sini agak menjauh, namun harapannya dia untuk bisa terkoneksi terhubung dengan pasangan selingkuhan ini itu sebenarnya kuat banget. Ini kuat banget. Nah, jadi untuk beberapa yang saat sekarang ini hubungannya lagi off, hubungannya lagi diam, lagi tidak ada koneksi, entar juga terkoneksi lagi nih. Kalau mari tangkap ya. Tapi kapannya tuh entahlah, nggak tahu. Ini bisa hitungan tahunan, bisa hitungan bulan-bulanan. Tapi yang jelasnya ini masih tetap akan ada koneksi. Gitu. Karena ikatan yang kuat itu masih ada, terutama dari pasangan selingkuhannya Virgo ini. Dia bisa tuh tanpa sadar, nanti dia berlaw of attraction gitu ya. Nanti dia bisa tuh kayak yang main-main dari dunia batin gitu. Ya, dia main-main dari dalam dunia melalui jalur kebatinan gitu. Entah dia datang ke dukun, datang ke orang-orang pinter gitu ya, mungkin datang juga ke tarot reader yang memang bisa narik kayak gitu. Nah, tetapi tanpa bantuan dari orang lain, saya rasa dia ini memang sudah punya kemampuan batin yang lumayan jitu gitu. Kalau mari tangkep ini ya energinya, ini juga ada mistisnya orang ini juga sebenarnya kuat, entah dia sadari ataupun tidak. Nah di sana ya, jadi dia nanti ya lagi-lagi main dari telepati ya, apa-apalah dunia batin lah kayak gitulah ya. Ini jago nih orangnya gitu. Ini kalau ini energi cenayang ini ya, energi memang energi tanda kutip dukun ini kalau mari tangkap, entah dia memang berpraktek ataupun tidak. Tapi ya itu ya, entah dia sadar ataupun enggak, soalnya ini kuat banget ini mistisnya, dia. Makanya kalau tidak dia yang memilih mundur dari hubungan ini dia bisa kayak yang bolak-balik narik Virgo ini. Gitu loh. Walaupun dia tahu bahwa sebenarnya nggak ada juga gunanya dia bersama dengan Virgo ini. Tapi itu tadi, asik dia tarik aja. Entah itu karena memang ada cinta juga gitu ya. Ada cinta juga di sana gitu. Tapi ya kadang-kadang ya begitulah kemauan diri tuh
begitu dia rindu ini ke Virgo, bisa tuh dengan mudah dia tarik Virgo. Virgo hubungi aku. Tapi ya itu tadi ya, kalau dia terkoneksi dengan pusat dirinya dia gitu. Kalau dia pandai lah, kalau dia mengerti lah, ada kemampuan dia yang seperti ini. Tapi itu tadi, ini jago ini. Mungkin beberapa memang statusnya dia dukun gitu ya, profesinya dia dukun, atau ini orang tidak jauh-jauh dari dunia kebatinan gitu. Nah, jadi dengan permainan-permainan yang kayak gitu nanti ya, tahu salah tapi ya ini atas dasar cinta katanya dia. Nah gitu, makanya hal itu akan dia lakukan. Lagi-lagi ya, untuk beberapa di sini kok kayaknya koneksi lagi off, koneksi lagi terputus di sini, tapi entar juga di sini nyambung lagi gitu ya. Oke, baik. Dalam pembacaan Virgo dengan pasangan selingkuhan, ini tulus ya. Kalau mari katakan ini tulus, terlepas dari ternyata dia bermain magic di situ. Tapi selingkuhan ini mari lihat tuh sebenarnya tuh kayak yang tulus gitu ya, terlepas dari ternyata dia ini perselingkuhan. Nah, di sana ya. Ini dipengaruhi oleh energi dari Pisces, Cancer, kemudian di situ ada energi dari Capricorn, energi dari Taurus sesama Virgo, energi dari Gemini di sini, kemudian hadir energi dari Leo, ya, energi dari Sagittarius. Nah, di sana ini banyak mayor arkananya di sini ya. Jadi kalau mari bilang memang pertemuan ini sudah ditakdirkan, sudah menjadi kisah sebelum kelahiran ya, bahwa dia harus bertemu dengan Virgo, itu sebuah keniscayaan gitu ya. Oke, baik. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu dipahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.